Hello YouTube friends and Facebook friends, and this is Yovita, and today is my special day, so I feel like I'm going to do little bit different. I'm going to tell you a story about my job being a flight attendant, and I wanna do something to give it to others, or maybe for those who have the same dream like me. And currently I'm working as a flight attendant in one of airlines in Indonesia, and this is my third year being a flight attendant. So I hope this video will help you or will help others who have dream about being a flight attendant for so long. So without further ado, I'm going to tell you my story about being a flight attendant. Aku mau menceritakan tentang bagaimana aku keterima menjadi seorang flight attendant dan tahapan-tahapan apa aja yang ada di airline aku. Dan bermula impian menjadi flight attendant itu bermula ketika aku ada di semester 2 di kuliah aku. Waktu itu salah satu temen koko aku kontak aku. Dia adalah pramugari dari salah satu airlines di Hong Kong. Dan pada saat itu sebenarnya sebelumnya nggak pernah kepikiran untuk menjadi seorang flight attendant. Dan ketika ngobrol sama Cici itu, aku mulai kepikiran menjadi seorang pramugari. Dari saat itu aku mulai research tentang airlines di Indonesia dan di luar. Dan pada saat itu masih hanya sekedar pemikiran aja. Dan bermula ketika in my last year of college, aku cari-cari tentang rekrutmen airline, dan salah satunya aku dapat di forum pramugari. Jadi kalian yang mau tahu banyak hal tentang pramugari, kamu bisa follow di Facebook mereka, forum pramugari. Di situ mereka lumayan informatif. Mereka kasih tahu airlines mana yang lagi ngebuka rekrutmen. Pada saat itu aku masih ngerjain skripsi, jadi aku pikir bolehlah coba untuk rekrutmen. Pada saat itu aku benar-benar sendirian. Aku nggak cerita ke siapa-siapa, aku nggak cerita juga ke orang tua aku. Sebenarnya aku pengen rekrutmen di salah satu airline luar. Cuma pada hari itu dalam satu minggu ada 3, ada Garuda Indonesia, ada Singapore Airlines, ada Emirates. Dan pada saat itu aku coba ke Singapore Airlines, dan karena aku belum punya ijazah untuk by college, dan orang tersebut bilang bahwa mungkin bisa coba di next recruitment karena dia mengharuskan untuk ada ijazah. Habis itu coba lagi ke Emirates. Aku baru nyampe tahap 1 tapi gak keterima. Jadi teman aku yang bareng kenalan pada saat itu yang keterima sampai tahap berikutnya tapi gak keterima lagi. Ini bener-bener gak direncanakan karena ketika aku rekrutmen di Garuda itu adalah 1 minggu ketika aku rekrutmen di Singapore Airlines. Tapi ini benar-benar terus aku juga ngejalaninnya biasa aja. Aku ingat pada saat itu rekrutmennya itu di Kosambi. Di Kosambi naik mobil sendirian, pakai baju hitam putih kayak orang lagi mau training. Terus pas datang itu, karena waktu itu aku nanti tulus, aku nggak berharap untuk masuk ke Garuda Indonesia karena aku tahu mungkin katanya mereka mencarinya yang nggak terlihat terlalu oriental. Terus pada saat datang agak kaget juga karena itu open recruitment. Jadi ada perbedaan antara open recruitment sama yang by invitation. Tapi aku akan cerita itu nanti. Kalau kalian penasaran, kalian bisa komen di bawah ini. Terus banyak banget orang yang datang, itu sekitar ribuan orang aku lihat karena ramai banget. Itu ada yang datang sendirian, ada yang datang dari sekolah pramugari, ada yang
sama mamanya, jadi keadaannya itu super hektik dan kita datang itu membawa CV dan foto. Tahapan pertama adalah tinggi dan berat badan. Di airlines aku cukup strict dengan ini. Jadi ketika kalian lebih atau kurang, mungkin kalau kurang pada saat itu teman aku ada yang disuruh gemukin badan, jadi dia berhasil untuk ke tahap selanjutnya di tahap kedua. Ketika tinggi dan berat badan diukur BMI-nya. Ketika lulus, kamu dikasih kartu warna hijau kalau nggak salah. Aduh, aku lupa. Pokoknya salah satu warna, ada dua warna, yang satu menunjukkan tidak keterima, satu petunjukan untuk lanjut ke tahap berikutnya. Terus kita dimasukin ke satu ruangan, ada video gede yang menceritakan tentang kisah pramugari di sana, bagaimana mereka terbang, bagaimana indahnya jalan-jalan. Jadi kita kayak dikasih tontonan ketika bagaimana kehidupan kita nanti sebagai seorang. Panggillah kita bertiga di dalam satu ruangan, ada judge-nya. Waktu itu aku ingat cowok. Kita disuruh berdiri berjarak 1, 2, 3. Terus kita disuruh jalan satu persatu, ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Terus ketika tiga selesai, kita dikasih lagi 2 kartu yang menunjukkan, ya pada saat itu aku nggak tahu apakah kartu aku itu masuk atau enggak. Tapi ketika keluar, ada orang yang nyambut dan bilang kalau kita lulus ke tahap berikutnya. Lanjut ke tahap ke-3, yaitu English and Psikotes. Aku ingat pada saat itu hari Sabtu, dan aku disuruh psikotesnya itu besoknya. Dan pada saat itu aku datang pagi-pagi untuk melakukan tes tersebut. Tesnya itu nggak makan waktu banyak, cuma sekitar 2-3 jam mungkin ya, kerjain soal. Dan selesai dari itu, kita diminta untuk nunggu setelah sekitar beberapa hari untuk ke next step. Ke next step yaitu wawancara. Aku ingat aku cari-cari di website tentang kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa aja yang akan dikeluarin oleh mereka. Dan kebetulan waktu itu salah satu teman aku udah keterima duluan di MS Garuda Indonesia. Jadi aku banyak belajar dan banyak tanya-tanya dari dia. Aku belajar tentang secara garis besar tentang Garuda, tentang siapa CEO-nya, destination-nya kemana aja. Ya pokoknya secara garis besar yang harus kamu tahu adalah itu, tentang airlines tersebut yang kalian mau masuk. Terus dipanggillah satu masuk ke dalam, satu persatu. Jadi ini one by one interview. Aku masuk cara bersama seorang ibu, dan sekarang adalah chief aku. Aku ingat dengan tatapan mata yang tajam, dia tanya, and how you introduce yourself in English. Terus diminta juga untuk jalan lagi, dan ditanya kira-kira expect salary-nya berapa. Terus banyak, lumayan lama, sekitar 15-20 menit. Dan setelah itu beberapa hari kemudian di-kontak lagi untuk next step. Dan di next step ini kita ada wawancara user. Di wawancara user itu sudah mulai menyedikit. Aku ingat pada saat itu udah gak terlalu banyak, mungkin sekitar 30-50 orang pada saat aku rekrutmen. Dihadapkan dengan satu orang lagi. Pertanyaannya masih sama, seputar diri kita, dan di situ mungkin lebih spesifiknya apa yang kita harapkan dari pekerjaan kita, apa kelemahan kamu, apa kelebihan kamu, apa yang kamu bisa berikan untuk company ini, sekitar itu. Dan nanti aku kasih tahu tips untuk menjawab wawancara user ini ya, mungkin di next video. Puji Tuhan masuk lagi ke tahap berikutnya, yaitu Medex. Nah, di tahap kelima ini kita disuruh datang ke Garuda Sentra Medica. Karena setiap tahun nantinya kita akan diperiksa oleh Garuda Sentra Medica untuk menyatakan hasil layak terbang atau enggak. Kita Medex, dan Medexnya itu ada cukup banyak. Ada satu kertas itu ada beberapa yang harus dicek, telinga, mata, darah, dan banyak deh, lumayan banyak. Dan di situ kita hanya diarahkan, oh abis ini kamu ke ruangan ini, abis ini kamu ke ruangan ini, dan kita dicek secara
menyeluruh. Nggak nyampe 1 minggu setelah itu kita dapat SMS lagi bahwa kita masuk ke tahap berikutnya. Tahap ke-6 ini namanya background check. Background checknya itu pada saat itu kita disuruh bawa beberapa dokumen, salah satunya itu kartu keluarga, akte lahir, dan ada beberapa dokumen lainnya. Kita masuk itu cuma sekitar 25 orang, dan di orang Garudanya itu hanya memberikan kita kertas untuk kita isi. Di sini kita isi nama kita, pekerjaan kita, alamat kita, sudah menikah atau belum, karena di Garuda diposter dengan apakah kamu masih single atau enggak. Ketika kita melamar, kita diminta untuk single dan belum memiliki keluarga. Next stepnya adalah pantuhir. Pantuhir ini banyak yang bilang susah, banyak yang bilang gampang. Jadi pada saat itu kita diminta untuk datang ke Kosambi lagi. Kita diminta untuk ganti baju dan memakai seragam uniform yang akan kita pakai nanti. Aku ingat kita pakai, dan aku senangnya adalah pada saat itu teman yang dari awal stage bareng sama aku, kita keterima sampai akhir. Aku shout out buat Nerissa sama Hani yang sekarang mereka udah nggak terbang lagi. Aku masih ada fotonya, nanti aku kasih lihat. Pada saat itu kita diminta ganti dan kita masuk ke dalam satu ruangan bersepuluh dengan calon kandidat yang lain. Pada saat masuk itu ada beberapa anggota manajemen. Itu kita bersepuluh dan satu-satu memperkenalkan diri dengan bahasa yang kita bisa. Mungkin itu menjadi nilai plus juga buat mereka ya. Setelah itu kita disuruh jalan, maju, mundur. Setelah itu udah. Dan setelah itu mungkin akan dikabarin 1 hari setelah itu. Ya, gak lama setelah itu kita dapat SMS lagi bahwa kita keterima dan kita siap untuk di ground training. Dan kebetulan pada saat itu aku masih menyelesaikan skripsi aku, jadi aku meminta waktu untuk pending 3 bulan. Dan ada pada saat itu juga ada beberapa teman aku yang masih kuliah. Jadi kita minta untuk pending. Jadi kita nggak langsung masuk ke ground training. Jadi kita ada juga yang kerja itu 1 month notice. Jadi kalian bisa minta kebijakan. Aku selesaikan dulu 3 bulan, lalu aku masuk ke ground trainingnya. Dan puji Tuhan aku menyelesaikan dulu S1 aku sampai aku keterima di Garuda. Dan aku ingat pada saat kita diminta lagi untuk datang menyerahkan CV kita, dan dia mau lihat gimana keadaan kita setelah kita di pending itu, apakah berat badan kita naik atau apakah muka kita berjerawat atau enggak. Dan aku ingat di situ aku ketemu dengan teman aku yang sekarang menjadi sahabat baik aku di Garuda, dan yang ternyata kita pendingannya sama 3 bulan. Halo Cici, Kristi. Dan sekarang kita masih sama-sama kerja di Garuda meskipun beda base. Nah, begitulah. Jadi ada 7 stage. Yang ke-8 adalah berdoa. Jadi yang 7 ini yang tadi aku udah ceritain, semoga bisa bantu kalian. Dan kalau kalian punya pertanyaan yang lebih mendetail tentang wawancara user, tentang wawancara, atau tentang apa aja sih yang harus dipersiapkan, kalian bisa tulis komen di bawah ini, nanti aku coba bantu jawab di next video. Dan aku harap video ini dapat membantu kalian yang masih pengen untuk menjadi aircrew. Kesempatan kalian masih luas, masih banyak banget airlines. Jadi kalau ditolak sama satu airlines, kalian jangan nyerah, karena menurut aku semuanya itu kembali lagi, setiap company itu punya standar yang beda-beda. Kayak teman-teman aku sekarang di Garuda itu banyak yang awalnya bukan terima 5 kali, 6 kali dia terima. Jadi buat kalian yang udah coba berkali-kali tapi belum terima, jangan nyerah, karena kesempatan kalian itu masih banyak banget. Jadi ditunggu aja rekrutmen selanjutnya. Dan aku harap video ini bisa ngebantu kalian untuk membayangkan kira-kira seperti apa rekrutmen yang ada di aircrew. Dan kayak yang teman-teman aku sekarang itu banyak yang dia nggak terima di awal, 5 kali, 6 kali diketerima